adalah tampilan awal. Ini enggak LCD, dan ini untuk tampilan digital displaynya. Ini untuk menampilkan suhu dan humidity di sini. Untuk masuk ke menu konfigurasi, tekan tombol menu selama lebih kurang 2 detik, ditahan. Nah, ini akan masuk ke menu konfigurasi. Ditunjukkan dengan LED akan dia berkedip sesuai dengan fan yang akan dikonfigurasi, atau output yang akan dikonfigurasi nanti dia akan berkedip. Sini saya akan mencoba konfigurasi fan 1. Misal kita akan membuat fan 1 hidup pada suhu 28, mati pada suhu 31. Maka di sini kita akan men-setting fan off-nya di suhu 31 derajat. Untuk menaikkan dan menurunkan suhunya, tekan tombol up ini untuk menaikkan, dan tombol down untuk menurunkan. Setelah dikonfigurasi, jangan lupa tombol enter ditekan supaya dia bisa tersave dan tersimpan saat di reboot, dia nggak akan hilang. Tekan enter seperti ini. Pastikan LED yang di sini sudah tidak berkedip, jadi dia akan menandakan bahwa konfigurasi sudah disimpan. Untuk melanjutkan pada menu selanjutnya, tekan tombol menu selama 1 kali, maka dia akan berganti menu. Ini sekarang saya akan menyeting fan on nya di 34 derajat. Tinggal di up atau di down kan saja, terus di enter. Ini nanti fan akan bernyala pada suhu 34 dan otomatis akan mati pada suhu 31 sesuai yang kita konfigurasi di awal tadi. Begitu seterusnya dari fan 1 sampai dengan fan ke-8. Tetapi pada fan 2 dan fan 4 itu dikonfigurasikan dihubungkan ke humidity dan intermittent. Jadi kalau kita mau men-setting humidity atau menggunakan fan-nya itu tadi sebagai humidity, sebagai contoh fan 2 itu dia terhubung ke humidity. Kalau kita mau mengaktifkan humidity-nya, kita harus mematikan auto temperaturnya di fan 2. Sebagai contoh, misal suhu sekarang 28 derajat. Untuk matikannya kita cukup mengkonfigurasinya di atas suhu tersebut. Sebagai contoh, kita sini setting 33 derajat atau 34, yang penting di atas dari suhu sekarang, diberi jarak yang agak jauh. Misal dibikin ke 35, 36 itu nggak apa-apa. Klik enter. Selanjutnya on-nya juga dinaikkan. Ini saya setting di on 40. Nah, untuk saat ini fan 2 dia sudah tidak akan bekerja karena sudah jauh dari suhu real sekarang. Dan untuk fan 4 dia juga terhubung ke intermittent. Untuk menggunakan intermittent juga sama, kita harus mematikan auto temperatur di fan 4. Caranya sama, kita naikkan ke suhu yang sekiranya tidak dijangkau. Di sini suhu off-nya dibuat 39 dan on-nya dibuat 41. Saya akan selanjutnya mengkonfigurasi heater. Jadi pada konsepnya fan 1 sampai fan 8 sama cara konfigurasinya. Cuman untuk fan 2 tadi kehubung ke humidity dan fan 4 kehubung ke intermittent. Ini untuk heater. Heater di sini sama, dia
setting auto temperaturnya, tetapi kalau heater dia fungsinya kebalikan dari fan. Jadi dia memanaskan. Sebagai contoh, dia akan mati di suhu 34 atau dan nyala di suhu 32 misalnya. Ini kita setting di suhu 34, di enter, kemudian on-nya di 32, kita enter. Ini nanti saat suhu 32 derajat heater akan nyala, akan manasi, hukum ke pemanas, dan dia akan mati pada saat suhu sudah menyentuh ke 34 derajat Celcius. Selanjutnya untuk cooling ini fungsinya hampir sama dengan fan. Prinsip kerjanya dia mendinginkan. Sama, kita mau men-setting butuh berapa saat cooling nanti hidup. Di sini sebagai contoh akan saya konfigurasi dia off di suhu 30, dan on di suhu 32 misalnya. Jadi cooling nanti dia akan nyala pada saat suhu 32 derajat dan akan mati saat suhu menyentuh 30 derajat. Cooling ini nanti terhubung ke konfigurasi cooling pad duration. Jadi cooling nanti itu dia tidak hidup terus menerus, tapi kita bisa men-setting seberapa lama cooling hidup dan seberapa lama cooling mati. Hampir mirip dengan intermittent, tetapi kalau ini khusus ke cooling. Sebagai contoh, ini dia akan mati selama 2 menit. Saya setting mati selama 2 menit. Next, dan on selama 1 menit. Jadi si cooling tadi dia akan menyala selama 1 menit dan off selama 2 menit. Cooling tadi akan konfigurasi cooling duration ini tadi terhubung sama settingan cooling auto temperatur sebelumnya tadi. Jadi kalau auto temperatur tadi itu suhunya tidak memenuhi sesuai yang kita konfigurasi tadi, cooling pad duration ini tidak akan menyala atau tidak akan bekerja. Selanjutnya kita akan men-setting intermittent ini. Intermittent ini kan terhubung sama fan 4. Jadi kalau mau mengkurasi intermittent, saya ulang lagi, kita matikan dulu auto temperatur di fan 4. Selanjutnya kita setting, kita masukkan berapa lama dia akan hidup dan berapa lama dia akan mati. Di sini saya akan mencoba off di 3 menit. Ini kita naikkan turunkan, kemudian klik enter. Pastikan LCD yang berkedip sudah mati. Jadi dia menunjukkan kalau konfigurasi sudah tersimpan seperti ini. Ini saya klik enter, layar LED yang di sini sudah tidak berkedip. Lanjutnya kita pindah ke on-nya. Di sini saya akan men-setting on selama 3 menit. Kita enter. Seperti ini. Pada menu selanjutnya juga sama, tapi kalau intermittent yang kedua ini dia untuk off on-nya dia menggunakan satuan detik. Jadi misal kita membutuhkan hidup mati selama 2 menit, tapi hidup selama misal kebutuhannya cuma 10 detik, kita bisa konfigurasi di intermittent 2 ini. Sebagai contoh, off-nya saya bikin 2 menit. Saya enter. Kemudian on-nya bikin 10 detik. Saya enter. Jadi di intermittent 2 nanti dia akan menyala selama 10 detik dan mati selama 2 menit. Selanjutnya klik menu selanjutnya. Nah, selama kita mengkonfigurasi intermittent maupun cooling pad durasi yang berhubungan sama sama timer, nanti akan memunculkan menu top up untuk restart atau tidak, seperti ini. Nah, jika tidak ingin di restart, nanti klik menu, akan ke menu selanjutnya. Dan jika akan di restart, ketik enter atau ini, nanti akan restart.
Kalau rekomendasi di restart dia agar counternya dia dimulai dari nol lagi. Saat ini saya restart. Nah, itu dia akan kembali ke menu awal lagi. Untuk selanjutnya, setelah konfigurasi fan auto temperaturnya dan intermittennya, kita akan melanjutkan ke konfigurasi humidity dan amonia. Untuk humidity-nya juga sama seperti selanjutnya. Dia akan mengkonversi on dan off nya. Untuk on nya dibikin 70 derajat, itu maaf 70%. Jadi fan nanti akan hidup saat humidity menyentuh 80% dan dia akan mati saat menyentuh angka 70%. Anunya bisa dilihat di sini. Ini adalah humidity-nya sekarang 76% dan ini adalah fan-nya. Maaf, ini adalah temperaturnya. Selanjutnya klik next. Ini adalah settingan untuk amonia. Ya sudah sama, dia akan on pada 40 ppm dan off pada 30 ppm. Pada dasarnya semua konfigurasi sama, cuman on sama off nya. Dan juga jangan lupa setelah konfigurasi klik enter agar dia tersimpan. Itu bisa di next dan kembali ke awal seperti itu.